warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah level 2, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Nah, solih-solihah, hari Senin ini kita akan belajar bersama-sama. Solih-solihah sudah tahu hari ini kita mau belajar apa? Betul sekali ya, kita hari ini akan belajar pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar materi Ma'rifatullah. Nah, yang artinya adalah mengenal Allah. Nah, salih-salihah sudah siap? Masya Allah. Nah, sebelum kita akan belajar, kita berdoa dulu ya, salih-salihah. Kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, salih-salihah, selanjutnya saksikan video pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Berikut ini. Salih-salihah, kita akan belajar tentang ma'rifatullah yang berarti mengenal Allah. Ma'rifah. Ma'rifah ini berasal dari kata al-ma'rifah yang artinya adalah mengetahui atau mengenal sesuatu. Dari segi bahasa berasal dari kata arafah, ya'rifu, irfan, ma'rifat yang berarti pengetahuan dan pengalaman. Ibnu Qayyim berpendapat ma'rifatullah adalah pengenalan terhadap jalan yang dapat mendekatkan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ma'rifatullah ini kita bisa lebih dekat dengan Allah. Begitu ya, salih-salihah. Nah, kita dapat mengenal Allah dengan menggunakan sarana sebagai berikut ya. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan akal sehat. Kemudian yang kedua, melalui para rasul. Dan yang ketiga, melewati asma dan sifat Allah. Yang pertama, kita akan belajar dari pertama dulu ya, salih-salihah, yaitu akal sehat. Pengenalan Allah dengan akal sehat dapat kita lakukan dengan menyelami ayat kauliyah maupun ayat kauniyah Allah. Nah, akal sehat ini dibagi menjadi dua, salih-salihah, yaitu ayatul kauliyah dan ayatul kauniyah. Yang pertama, ayatul kauliyah atau ucapan, yaitu kita dapat mengenali Allah dengan membaca dan memahami arti ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, jika kita ingin mengenal lebih dekat Allah melalui firman-Nya, yaitu dengan membaca Al-Quran serta belajar arti atau makna dari Al-Quran tersebut. Dan yang kedua, ayatul kauniyah. Nah, ayatul kauniyah ini kita dapat mengenal Allah melalui tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Contoh ayatul kauniyah yaitu yang pertama, nah ada gunung. Nah, kita bisa melihat kekuasaan Allah dengan mengetahui tanda-tanda yang ada di bumi ya, salih-salihah. Yang pertama yaitu gunung. Dan yang kedua adanya pantai. Yang ketiga adanya danau. Tanda kekuasaan Allah selain ada gunung, tadi ada pantai, kemudian ada danau. Nah, di bumi juga ada manusia ya, solih-solihah, ada hewan, serta ada tumbuhan. Yang kedua, kita dapat mengenal Allah melalui para rasul.
Para rasul diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kitab suci yang menjelaskan keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah mengutus rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Rasul ada yang diutus Allah untuk menyampaikan kitab suci supaya umatnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kitab suci sebagai pelengkap kitab-kitab sebelumnya yaitu Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengenal Allah melalui asma dan sifat Allah. Mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dengan mengenali asma atau nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan perenungan maknanya. Dalam surat Al-A'raf ayat 25 yang artinya sesungguhnya hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Nah, di sini Allah memiliki nama-nama yang baik dan agung yang berjumlah 99 ya, solih-solihah. Nah, ketika kita meminta kepada Allah, kita bisa menyebut asma Allah tersebut. Nah, semisal kita berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Seperti itu ya, solih-solihah. Kemudian kita menyebutkan lagi, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Begitu. Nah, ketika berdoa jangan lupa menyertakan asma Allah yang baik dan agung ini. Nah, selanjutnya bagaimana sikap yang kita lakukan setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu yang pertama, kita harus beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh salih-salihah supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, yang kedua, kita juga harus ikhlas dalam niat dan tujuan hidup. Yang ketiga, kita harus sabar dalam menerima takdir Allah. Nah, baik takdir yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Nah, kita harus sabar dalam menerima takdir Allah tersebut. Kita harus yakin bahwa Allah memberikan takdir tersebut kepada kita itu pastilah lebih baik bagi Allah. Begitu ya, salih-salihah. Dan itu yang terbaik untuk kita. Nah, yang keempat adalah kita harus berakhlak baik. Kita harus berakhlak yang karimah. Kita harus memiliki akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik itu seperti apa? Kita harus memiliki sifat jujur, kemudian bertanggung jawab, mau mengakui kesalahan, sopan santun, begitu ya, salih-salihah. Nah, untuk selanjutnya latihan soal. Nah, sebutkan 5 ayatul kauniyah atau ciptaan Allah yang tersebar di alam semesta. Nah, ini solih-solihah mencari 5 ayat kauniyah atau ciptaan Allah yang ada di alam semesta ya. Boleh yang ada pada video ini atau juga boleh solih-solihah menyebutkan contoh ayat kauniyah yang lainnya. Gitu ya salih-salihah. Kemudian jangan lupa difoto, kemudian dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Salihah, alhamdulillah ya, kita tadi sudah belajar tentang ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Nah, mengenal Allah tadi dapat kita lakukan dengan 3 cara ya, salih-salihah. Yang pertama yaitu melalui akal sehat, yang kedua yaitu melalui para rasul, dan yang ketiga melalui asma dan sifat
Allah. Nah, itu ya solih-solihah. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan ya solih-solihah di buku BDR. Kemudian jangan lupa setelah dikerjakan difoto dan dikirimkan lewat japri ke wali kelas masing-masing. Lihat, cukup dulu ya belajar kita hari ini. Kita lanjutkan lagi di lain kesempatan. Cukup dulu dari Usrista. Ada salah katanya, mohon dimaafkan ya salih-salihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.